Bulan Dzulhijjah adalah bulan dari dua kata, yaitu Dzul yang bermakna memiliki dan Hijjah yang dalam artian Dzulhijjah adalah bulan haji. Mengapa demikian? Karena orang-orang jahiliyah terdahulu itu melaksanakan ibadah haji pada bulan hari ini sebagai mengenang dari ajaran kakek moyangnya, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, pada bulan Dzulhijjah banyak hari-hari yang tidak kita temukan di bulan-bulan lainnya kecuali bulan Dzulhijjah. Salah satunya adalah di dalam bulan Dzulhijjah ada yang namanya hari Tarwiyah, ada yang namanya hari Arafah, ada yang namanya hari Nahar, ada yang namanya hari Tasyrik. Hari Tarwiyah bertepatan pada tanggal 8 Dzulhijjah dan hari Arafah bertepatan pada tanggal 9 dan hari Nahar bertepatan pada tanggal 10, sedangkan hari Tasyrik bertepatan pada tanggal 11, 12 dan 13 Dzulhijjah. Mengapa demikian? Semuanya bermula dari kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam itu terkenal nabi yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, karena dengan kejujurannya, kegigihannya dalam membimbing umat, juga kedermawanannya dan juga kebelas kasihannya kepada orang fakir dan miskin. Pernah Nabi Ibrahim menyembelih onta 500 dan kambing 1000. Untuk apa? Semuanya ludes habis untuk dibagikan kepada orang fakir miskin. Semua orang di bumi memujinya dan ahli langit menyanjungnya, sampai Nabi Ibrahim dipanggil atau dijuluki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan julukan laqab Khalilullah, kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah, pada suatu ketika Nabi Ibrahim menyembelih kambing 1000, onta 500, akhirnya apa? Sifat kemanusiaannya timbul. Apa kata Nabi Ibrahim? Wahai saudara, jangankan onta, jangankan kambing, bahkan anakku sekalipun, kalau itu untuk mendekatkan diriku kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka aku rela anakku disembelih. Itu Nabi Ibrahim. Kenapa Nabi Ibrahim berkata seperti itu? Karena dulu Nabi Ibrahim tidak punya anak, jadi ngomongnya enak kayak pemilu. Karena belum jadi, maka ngomongnya menjadi-jadi. Ketika jadi malah tidak jadi-jadi. Di sisi lain, Nabi Ibrahim alaihissalam itu mempunyai istri yang namanya Siti Sarah. Siti Sarah ini istrinya Nabi Ibrahim. Tetapi sayangnya, meskipun sudah lama mereka berdua menikah, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala belum karuniai mereka anak. Hanya pada suatu hari, karena mereka Allah belum karuniai anak, bertahun-tahun lamanya ia menikah, maka merasa gelisahlah hati seorang istri yang bernama Sarah. Dia gelisah karena dia sudah menjadi istri yang tidak membahagiakan suaminya, yang tidak bisa memberikan keturunan kepada suaminya, dan tidak bisa memberi buah hati, belahan jantung kepada suaminya. Seperti yang mana kita tahu bahwa pernikahan itu penting, tapi yang diharapkan dalam pernikahan adalah mempunyai anak yang soleh-solehah. Penting baik di dunia maupun di akhirat. Di dunia bisa membantu kita, dan di akhirat nanti insya Allah jika anak soleh-soleha bisa
memberi syafaat kepada kita dan bisa menolong, mengadakan tanangnya kepada kita ketika naudzubillah kita berada di dalam neraka. Akhirnya Siti Saroh merasakan kegelisahan yang luar biasa karena merasa tidak bisa memberikan kebahagiaan kepada Nabi Ibrahim. Akhirnya Siti Saroh berkata kepada Nabi Ibrahim, "Wahai Ibrahim, suamiku, maafkan aku karena aku tidak bisa memberikanmu suatu keturunan, sebuah keturunan. Saya tidak bisa memberikanmu keturunan, memberikanmu anak. Maafkan aku, suamiku." Apa kata Nabi Ibrahim? "Wahai istriku Saroh, jangan begitu. Allah sedang menguji kita. Sabarlah, insya Allah Allah akan memberikan kita nantinya sebuah keturunan. Bersabarlah, berdoalah." Akhirnya apa kata Siti Saroh? "Wahai suamiku Ibrahim, memang Allah semua yang mentakdirkan dan menentukan, tetapi Allah juga menganjurkan kita usaha." Lah, kita nggak usaha, kata Nabi Ibrahim. Kita usaha, istriku Saroh, tapi Allah masih belum mentakdirkan. Maksudku gini loh, suamiku, maukah engkau menikah lagi? Mendengar pertanyaan permintaan Siti Saroh, terkejut Nabi Ibrahim. "Apa kamu bilang, Saroh? Maukah Akanda menikah lagi?" "Saya mohon kepada Akanda, suamiku, tolonglah menikah lagi. Menikahlah dengan Siti Hajar, pembantu kita." Akhirnya Nabi Ibrahim, "Wahai Saroh istriku, marilah kita berusaha. Tidak apa-apa, saya tidak apa-apa. Kita perlu berusaha. Tidak harus saya menikah lagi. Bagaimana keadaanmu nanti? Saya masih sayang kepadamu, saya masih cinta kepadamu. Tolong fikirkan lagi ini, wahai Siti Saroh." "Tidak, wahai Akanda, suamiku Ibrahim. Ini sudah aku putuskan dan aku sudah fikirkan matang-matang. Semoga dengan usaha ini kita bisa diberi keturunan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku mohon terimalah permintaanku ini." Akhirnya dengan bujukan Siti Saroh, maka Nabi Ibrahim alaihissalam menikahi pembantunya yang namanya Siti Hajar. Dan dari pernikahan Nabi Ibrahim dan Siti Hajar dikarunia sebuah anak, satu anak yang namanya Ismail. Akhirnya singkat cerita, ketika Ismail sudah beranjak dewasa sekitar 8-9 tahunan, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala pada suatu malam datang kepada Nabi Ibrahim. Dalam suatu mimpi, Nabi Ibrahim bermimpi, "Wahai Ibrahim, ingatkah engkau sesuatu? Ingatkah bahwa engkau dulu pernah berjanji? Tepatilah janjimu, wahai Ibrahim." Akhirnya Ibrahim bermimpi seperti itu, terkejut dan terbangun. "Ya Allah, mimpi apakah ini? Pernah berjanji apakah aku selama ini?" Akhirnya diingat lagi, merenung Nabi Ibrahim, mengingat-ingat kembali. Ternyata dulu ia pernah, ketika ia menyembelih onta 1000 dan kambing 500, dia pernah berkata, "Jangankan kambing, jangankan onta, anak pun saya akan sembelih karena untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala." Tapi Nabi Ibrahim tidak yakin. Mimpi pertama jatuh pada tanggal 8 Zulhijjah. Maka itulah sebabnya 8 Zulhijjah kita disunahkan puasa yang namanya puasa tarwiyah. Tarwiyah adalah bermakna merenung, karena pada saat itu di mana hari Nabi Ibrahim merenungi janji-janjinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam mimpinya.
Tapi Nabi Ibrahim belum percaya pasti. Oh, mungkin ini mimpi-mimpi dari setan misalnya. Pada hari setelahnya, yaitu bertepatan pada tanggal 9 Dzulhijjah, maka Nabi Ibrahim bermimpi yang kedua kalinya. Tapi dia belum yakin. Nah, ketika malam sesudahnya lagi, yaitu malam 10 Dzulhijjah, Nabi Ibrahim bermimpi lagi yang ketiga kalinya. Baru setelah itu dia yakin bahwasannya mimpi itu memang benar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pada hari Dzulhijjah, 10 Dzulhijjah tersebut, Nabi Ibrahim bergegas bersiap-siap menyembelih Nabi Ismail. Oleh karena itu di hari 10 Dzulhijjah itu dinamakan hari An-Nahar, hari penyembelihan. Akhirnya singkat cerita, Nabi Ibrahim mengajak Nabi Ismail, ya bunayya, wahai anakku, inni ara fil manam anni atbahuk. Saya tadi didatangi mimpi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bahwasannya bapak ini nak disuruh menyembelih kamu. Fandur mataro, bagaimana pendapatmu nak? Nabi Ismail yang kecil, Pak, ditanyai seperti itu, apa jawabannya Nabi Ismail? Kalau itu memang dari Allah, Pak, kalau itu memang dari Tuhan Allah semata, maka if'al ma tu'mar, satajuduni insyaallah minas sabirin. Wahai bapak, kerjakanlah apa yang diperintah Allah, insyaallah saya termasuk orang-orang yang sabar. Akhirnya apa? Pamitan kepada Siti Hajar bahwasannya mau pamit, mau membawa anaknya. Oh iyalah bang, mau kemana bang? Adalah Siti Hajar keundangan Nabi Ibrahim, di belakangnya membawa tampar dan pedang. Akhirnya berangkatlah si dua ini. Lihatlah reaksi iblis ketika suatu hamba ingin melakukan suatu ibadah, maka iblis di situ akan sibuk untuk menggodanya supaya tidak jadi melakukan ibadah. Contohnya, pernikahan adalah suatu ibadah. Sebelum pernikahan ada yang namanya tunangan, untuk melebih seriuskan, tapi belum siap, tapi dilebih seriuskan dengan akad tunangan. Akhirnya apa? Karena itu ibadah, godaan-godaan luar biasa dari iblis. Tiada iblis berniat baik sekalipun iblis menyuruh kebaikan atau berbuat baik, tiada. Jadi Ibrahim ketika melaksanakan ibadah dari Allah, perintah dari Allah, iblis sibuk kalang kabut. Bagaimana ini cara menggagalkannya ini? Karena ini suatu ibadah. Akhirnya iblis datang kepada Ibrahim alaihissalam. Ibrahim, mau kemana engkau? Ke gunung. Mau ngapain? Nyembelih Ismail nih anakku. Ngapain nyembelih? Perintah Allah. Wahai Ibrahim, dengarkan aku. Tuhan tuh sentimen kepada ente. Tuhan itu tidak suka ente itu punya anak, Ibrahim. Satu-satunya anak lagi, lucu-lucunya kau mau bunuh. Udahlah, jangan bunuh. Gak usah dengerin kata Allah, ya, gak usah. Ya, aku cuman memberi kamu nasihat, Ibrahim, karena saya ini sayang sama kamu. Saya cuma ingin memberi nasihat saja. Kata iblis merayunya dalam kata Al-Qur'annya, wa inna laminal nasihin. Saya cuman mau beri nasihat saja. Apa kata iblis? Apa kata Ibrahim? Iblis, ini perintah dari Allah, tidak ada urusan sama kamu, pergi. Akhirnya iblis pergi. Buset, gagal kata iblis. Ini bapaknya ini nggak bisa kuat imannya. Oh, pergi ke ibunya aja. Kan kalau ibu perempuan kan tidak kuat imannya, lemah perempuan itu. Pergilah ke Siti Hajar. Siti Hajar
Tahukah engkau mau kemana suami dan anakmu itu? Tidak tahu. Katanya ke kondangan. Enggak ke kondangan Siti Hajar. Mana ada ke kondangan bawa tampar dan pedang. Terus dia itu sekarang mau ke gunung untuk menyembelih anaknya Ismail. Siapa? Ibrahim suamimu. Kenapa dia tega-tega menyembelih anaknya sendiri? Apa kata iblis? Katanya perintah dari Tuhan. Iblis, kalau itu memang perintah dari Tuhannya, kalau itu memang perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, jangankan Ismail anakku, jangankan Ismail anakku, aku ibunya akan rela dibunuh dan dipotong-potong oleh Ibrahim suamiku. Apa kata iblis? Buset, tak suami tak istri, podo-podo bayi, gagal. Akhirnya jurus atau pamungkas terakhir adalah si anak ABG, yaitu Nabi Ismail alaihi salam. Nabi Ismail kanak-kanak mau dirayu sama iblis. Mungkin mau, kata iblis. Ismail, iya om iblis, mau kemana? Nih diajak papi, mau kemana? Itu ke gunung, katanya mau disembelih. Nak, kamu itu kok nurut bapakmu itu? Kok bisa-bisanya kamu mau disuruh dong sembelih, mau disembelih kepada bapakmu itu? Kok bisa kamu itu? Ayo ikut om aja, ayo kita foya-foya, ayo. Kata iblis merayu. Apa kata Nabi Ismail? Iblis, ini perintah Allah, tidak ada urusan dengan kamu om iblis, pergi. Akhirnya pergi iblis. Buset, gagal lagi, kata iblis. Akhirnya ketiga-tiganya gagal. Nabi Ibrahim alaihissalam melentangkan Nabi Ismail. Lalu kata Nabi Ismail, ayah, tutuplah mataku agar aku tidak takut nanti ketika darah mengalir dari leher. Berucap seperti itu sambil Nabi Ismail berusaha mentegarkan tubuhnya agar bapaknya tidak sedih. Matanya ditutup oleh bapaknya. Ketika itu dia berpesan, wahai ayahku, pesan terakhirku, nanti baju yang berlumuran dengan darah ini kasih hadiah kepada ibuku, dan salam kepada ibuku, aku sangat merindukannya, dan bilang kalau keadaanku baik-baik saja. Akhirnya Nabi Ibrahim mengiyakan, meski ia berat hati karena ini perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, maka harus ia lakukan keadaan itu. Ketika mau disembelih, ternyata pedang yang tajam itu tidak mempan sama sekali kepada leher Nabi Ismail. Lalu ditancapkan ke batu, batu belah menjadi dua, ditancapkan lagi, ditaruh lagi kepada leher Nabi Ismail, tidak mempan lagi. Akhirnya ketiga kalinya Nabi Ibrahim berusaha untuk menyembelih Nabi Ismail. Akhirnya Nabi Ibrahim mendengar suara dari langit yang bersuara, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nabi Ibrahim melihat suara tersebut, ternyata malaikat membawa satu kambing. Nabi Ibrahim langsung menyambungnya, la ilaha illallah, Allahu Akbar. Lalu disambunglah oleh Nabi Ismail yang kecil, Allahu Akbar walillahil hamd. Itulah sebabnya kenapa kita harus bertakbir menggunakan lafaz tersebut. Lalu kata malaikat, wahai Ibrahim, ada salam dari Tuhanmu bahwasannya engkau sudah lulus dari ujianmu. Sebab kau lulus, sebab kau mengikuti perintah Tuhanmu, maka ini Allah menyuruhku untuk menggantikan Nabi Ismail dengan kambing yang aku ambil dari surga. Hadirin rahimakumullah, bisa diambil hikmah dari ini adalah, satu,
Jangan pernah engkau berjanji ketika engkau sangat berbahagia, dan jangan pula engkau mudah bersumpah ketika engkau sedang marah dan murka. Seperti Nabi Ibrahim, dia bergampang sekali berjanji, akhirnya harus ia nanggung risikonya. Kedua, bagaimana Nabi Ibrahim ini mendahulukan perintah Allah subhanahu wa ta'ala, karena Allah subhanahu wa ta'ala meskipun nyawanya atau keluarganya rela ia korbankan demi kecintaannya kepada Tuhan dan Allah subhanahu wa ta'ala. Ketiga, bagaimana kita diajarkan dengan istri yang solehah seperti Siti Sarah yang mengorbankan atau memberikan cara supaya agar suaminya itu bahagia dan menikah lagi dan mempunyai anak. Juga kepada Siti Hajar yang rela, kalau memang itu perintah Allah, dia rela mau diapakan aja, keluarganya pasrah karena dengan kecintaannya kepada Allah. Dan keempat, diambil dari situ hikmahnya adalah disunahkan untuk berkurban, baik sapi, onta atau kambing. Lihatlah Nabi Ibrahim, dia bukan kambing, dia bukan sapi, dia bukan onta, anaknya sendiri, karena itu perintah dari Allah, ia korbankan.